Shalom, selamat pagi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Selamat pagi pengikut firman Kristus yang luar biasa. Mari kita satukan hati. Saya minta Ibu Maria untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Amin. Kasih-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu terus melimpah-limpah atas kami. Terbukti pagi hari ini Tuhan, Engkau menghantar kami ke tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Amin, Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu, sujud memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami mulai awal sampai dengan akhirnya di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Semua yang sepakat katakan amin. Terima kasih Yesus, karena kekuatan, karena pertolongan, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, kami mencintai Engkau Yesus. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Oh, angkat hatiku, angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, oh,
cinta. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Tuhan, hanya Engkau perisaiku Yesus, tiada yang lain. Kami menyembah-Mu setiap saat, karena Engkau kekuatan kami. Jiwaku
cinta jiwaku, jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, ku sembah namamu Yesus. Mari sembah Dia, mari bermazmur bagi nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya. Tinggikan namamu, Yesus. Kita tidak pernah sendirian, karena ada penolong, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, siap melangkah maju, siap menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Amin. Amin Yesus. Jika aku merasa sendiri, amin Yesus, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, Yesus, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang ada Tuhan dalam diriku, ada
dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang ada Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Engkau tidak membiarkan kami sebagai yatim piatu, Bapa. Jika aku dalam kesedihan,
siapa yang berasa mempunyai Roh Kudus? Amin. Semuanya mempunyai Roh Kudus. Berarti yang Roh Kudus yang menuntun hidup kita, katakan amin. Saling dulu kanan kiri. Selalu ada kemenangan, sorak kemenangan.
yang menuntun kita. Waduh, masih penuh dengan sukacitanya. Waduh, wajahnya ini masih senyum dan tertawa. Terpujilah nama Yesus. Hanya Dia nama yang penuh kuasa di bumi. Tiada nama lain, hanya nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kuat dan penuh kemurahan. Satu suara menyatakan
Terpujilah namamu Yesus. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Barangkali ada kesaksian. Oh iya, luar biasa. Puji Tuhan. Pak, iya mari Pak minum dulu Pak. Ya, puji Tuhan. Hidup saja. Sudah ditunggu ini kesaksiannya. Saya di bawah. Kalau naik itu saya agak grogi. Jadi saya lebih senang di bawah. Ya mau sakar. Agak sakar itu masuk sakar. Gini. Saya bukan mau bersaksi yang sifatnya apa ya, saya ditolong Tuhan, saya dibebaskan dari ini dan itu, dari beban saya, itu sudah otomatis. Ini lebih keras. Itu sudah otomatis. Walaupun kalau kita betul-betul percaya yang gimana sih? Kita orang Kristen sering disebut sebagai orang percaya. Percaya kayak apa? Yang Anda percaya itu apa? Kan harus jelas ya. Percaya sama Tuhan. Orang yang nggak Kristen, orang yang lain nggak percaya kok ada Tuhan. Terus bedanya apa? Lalu yang Anda percaya itu apa sebenarnya? Pernah nggak mikir itu? Apa ya, percaya wes. Pokoknya sebutannya orang Kristen tuh percaya, orang percaya, the believers. Keren kan? Kayak didengar telinganya keren, kayak mantep tuh. Tapi pernah mikir nggak? Sebenarnya yang dipercaya itu apa? Apakah yang Anda percaya itu betul-betul nyata? Dan kalau nyata, apakah Anda betul-betul merasakan hal yang nyata itu? Coba pikir. Sorry, saya bukan mau mengajar apa enggak, atau mengajar pun tidak. Ini hanya sharing dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami secara pribadi. Kalau kita cuma percaya di mulut, dan itu karena sudah dari sononya, dari dulunya ya gitu, turun temurun yang ngomongnya gitu, tanpa ngerti sesungguhnya apa. Buat apa? Buat apa cuma gitu-gitu? Nggak ada gunanya kan? Mereka yang dari sebutlah golongan-golongan lain, sebutlah golongan-golongan yang kayak orang-orang kebatinan, kayak orang-orang kejawen, mereka lebih apa ya? Lebih bisa menghayati gitulah. Tapi orang Kristen nggak lebih dari, pada umumnya orang Kristen, saya tidak bilang orang Kristen semuanya ya. Saya juga Kristen, saya percaya Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau saya lihat, saya sempat berada di kalangan mereka, sebutlah orang-orang yang semacam kejawen, semacam kebatinan gitu lah. Mereka lebih bersungguh-sungguh, mereka lebih serius. Tapi kasihan, ada sesuatu yang menutupi pada mereka. Nah, saya nggak bicara tentang mereka, saya hanya bicara tentang kita. Sekarang ini saya mau bicara tentang kita yang Kristen, kita yang mengaku Kristen, kita yang mengaku percaya sama Tuhan. Coba direnungkan sungguh-sungguh. Percaya nggak kayak apa? Apakah Anda ini betul-betul merasakan tuntunan pimpinan Roh Kudus? Apakah betul? Apakah kamu dewi? Apa mbok gawe-gawe dewi? Sorry. Saya ngomong gini ini bukan berarti saya sudah wah gimana, enggak. Jujur, karena saya juga kita semua sama-sama manusia yang masih jasmani ya, masih ada daging, dan otomatis nafsu itu pasti masih ada. Tapi nafsu yang terukur. Kalau nafsu yang nggak terukur itu namanya kedagingan,
itu nafsu yang sudah berlebih-lebihan, yang tidak karuan, yang merusak, yang membinasakan. Nah, saya hanya menekankan, coba penting bagi kita semua ini untuk betul-betul merasakan, bukan sekedar krosok-krosokan, atau bukan sekedar ya sudahlah, wong karena dia diajari Roh Kudus di dalam kita, ya wes ya, tanpa betul-betul mengalami, artinya tanpa betul-betul merasakan, artinya tidak betul-betul mengalami secara nyata. Nyata itu bagaimana? Ya nyata itu bisa Anda rasakan, bisa Anda alami baik secara jasmania maupun secara rohania. Loh kok jasmania lagi? Ini loh. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, hal-hal yang jasmania pun itu Tuhan sudah siapkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan kasih karunia waktu Rasul Paulus berdoa untuk minta pertolongan Tuhan untuk supaya menyembuhkan dia dari ada duri di pinggangnya ya, ada di dagingnya itu saya rasa bukan duri gimana ya, bukan kayak orang keterusukan gitu, bukan. Itu mungkin satu penyakit yang, dan Rasul Paulus ini banyak loh sakitnya, matanya itu sakit sampai saya pernah baca satu, memang tidak ditulis di Alkitab, tapi Rasul Paulus ini pernah tentang Rasul Paulus ini pernah ditulis dalam satu buku. Itu matanya itu sakit itu sampai matanya itu mendolo ya, melotot ya, bola matanya itu keluar sebagian. Itu mungkin kanker mata itu. Terus yang di pinggang, yang di punggungnya itu, yang di dagingnya ada duri itu, mungkin juga semacam apa gitu. Dia berdoa sungguh-sungguh, tapi jawaban Tuhan apa? Kasih karuniaku cukup bagimu. Nah, maksud saya dalam hal ini, kenapa saya mengungkapkan menyangkut pautkan dengan kasih karunia cukup bagimu. Di satu sisi di Alkitab juga dikatakan Matius 6:33. Kalau carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya. Cari kerajaan Allah di mana? Apa cari kerajaan Allah itu di Grand City, di TP itu, di suasana yang menyenangkan gitu. Cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Kebenarannya apa? Yang benar itu apa? Ya yang kamu rasakan, yang kita rasakan ini. Saya hanya menekankan, penting bagi kita untuk betul-betul merasakan Tuhan. Penting betul-betul untuk kita untuk merasakan tuntunan Roh Kudus. Sebab tanpa itu percuma kita mengaku menyatakan diri sebagai orang percaya itu, maaf, itu hanya omong kosong, itu hanya retorika. Nah, ayolah, merasakan ini gimana sih bagi saya? Merasakan ini ya betul-betul merenungkan firman. Merenungkan firman itu gimana? Dikatakan di Mazmur, siang dan malam 24 jam dalam seminggu 7 hari, tidak ada jeda. Waktu tidur, iya. Waktu tidur kok merenungkan gimana? Gini loh, otak manusia ini kan ada otak sadar, ada otak bukan tidak sadar ya, di bawah sadar. Ada conscious, ada subconscious. Nah itu kalau kita terbiasa terus menerus menjadi sesuatu yang betul-betul menyatu dengan kita. Firman itu menyatu, firman itu adalah Tuhan sendiri, firman itu adalah sabda itu adalah dia sendiri, pribadinya sendiri. Itu otomatis baik secara sadar, baik secara conscious maupun subconscious, itu semuanya menyatu dengan kita. Itu loh menyatu, bukan menyatunya aneh-aneh, bukan terus kayak tapping energi, bukan kayak tapping energi terus masukkan roh ini roh itu mengkosong itu tidak ada itu cuma kosong. Nah saya hanya
Saya di sini ini hanya ingin menyampaikan apa yang saya rasakan dalam perjalanan kekristenan saya. Semoga ini menjadi berkat. Saya bukan memberikan contoh, ya terserah kalau ini mau diambil sebagai contoh. Tapi dengan cara ini saya betul-betul merasakan Tuhan, dan Tuhan itu nyata, bukan cuma teori. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Intinya dari kesaksian tadi, soalnya kalau jalan terus bisa season pertama korbannya gitu kan. Pokoknya Tuhan itu harus dialami, dirasakan dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan sekedar di bibir saja, di KTP saja, tetapi harus dialami dalam hidup kita. Makanya kita di tempat ini mengajarkan untuk kita merasakan, mengalami dalam roh kerajaannya sampai kita ketemu dengan Tuhan di sorga. Jadi kita cari Tuhan di tempat ini agar kita ketemu dengan Tuhan di tempat ini sampai ke sorga ya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Hidup Bersamamu. Haleluya. Aku kan terus berlari untuk mengejar dirimu sampai aku bertemu denganmu. Demi cintaku padamu akan ku hadapi semua sampai aku satu denganmu. Di tempat keabadianmu. Mari saudara kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian. Aku kan terus berlari untuk mengejar dirimu sampai aku bertemu denganmu. Di cintaku padamu aku menghadapi semua sampai aku bersatu denganmu. Di tempat keabadianmu. Tuhan ini rinduku dari relung hatiku. Aku akan setia sampai kau menjemputku. Tuhan ini rinduku dari relung hatiku. Aku akan setia sampai kau menjemputku. Untuk hidup bersama. Mari sekali lagi nyanyikan pujian dari hati kita. Ini keribuan kami Tuhan. Aku kan terus berlari untuk mengejar diri sampai aku
menjemputku. Lagi Tuhan ini hidupku dari relung hatiku. Aku akan setia sampai kau menjemputku. Untuk hidup bersamamu sampai kau menjemputku. Untuk hidup bersamamu. Sembah Tuhan, haleluya. Sejenak sembah Tuhan, yang rindu. Kami rindu Tuhan bertemu dengan inisiasi kami Tuhan. Jesus. Hallelujah, Jesus. Perlahan Engkau berkata, Tuhan ini rinduku dari relung hatiku. Aku akan setia sampai kau menjemputku. Oh, Tuhan ini rindu. Seudahmu kau berdoa dari relung hatiku. Aku akan setia sampai kau menjemputku. Untuk hidup bersamamu. Tuhan Yesus yang baik, yang kami tahu kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yang kami tahu kami mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai di setiap aspek kehidupan kami, sehingga kami tidak mengenal kata takut atau khawatir.